Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pancaramadini. Saya Vina Febriana Lukman Hakim. Saya Aura Nur Azizah. Saya Celia Ritandi. Saya Luciana Stepani Putri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi pasar modal. Pasar modal adalah mekanisme penting dalam perekonomian modern yang mempertemukan emiten atau perusahaan maupun pemerintah dengan investor melalui instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, suku, dan derivatif. Pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi emiten, menawarkan peluang investasi bagi investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, ada definisi investasi. Jadi, investasi adalah tindakan menanamkan uang atau modal dalam suatu aset maupun proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Tujuan dari adanya investasi adalah untuk meningkatkan nilai dari modal yang diinvestasikan melalui pertumbuhan nilai aset atau pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut. Contohnya seperti dividen, bunga, ataupun kenaikan harga. Investasi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti contohnya saham, obligasi, properti, atau bisnis. Baik, selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal itu ada bagi masyarakat umum seperti menciptakan lapangan kerja. Lalu yang kedua ada bagi investor seperti menyediakan peluang investasi dengan berbagai tingkat resiko dan imbal hasil. Lalu yang ketiga itu ada bagi perusahaan atau emiten seperti menjadi sumber pembiayaan jangka panjang. Yang keempat itu ada bagi pengusaha seperti memberikan alternatif pembiayaan. Lalu yang terakhir kelima itu ada bagi negara seperti mendukung transparansi profesionalisme. Nah, lalu di sampingnya itu kemudian ada manfaat investasi ya. Di sini ada 5 juga manfaatnya. Yang pertama itu terbagi dari masyarakat umum, yang kedua ada investor, yang ketiga ada perusahaan, yang keempat ada bagi pengusaha, yang kelima lalu ada bagi negara. Nah, untuk bagi masyarakat umum itu seperti meningkatkan kualitas hidup. Nah, lalu bagi investor itu potensi keuntungan finansial. Lalu yang ketiga itu bagi perusahaan seperti menyediakan modal untuk melakukan ekspansi. Lalu yang keempat itu ada akses modal untuk berkembang. Lalu yang kelima meningkatkan perekonomian. Itu untuk bagi negara. Selanjutnya yaitu instrumen keuangan di pasar modal. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen keuangan yang memungkinkan investor untuk memilih jenis investasi sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan toleransi resiko mereka. Instrumen tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan emiten sekaligus memberikan peluang keuntungan bagi investor. Yang pertama, saham. Saham merupakan salah satu instrumen utama di pasar modal dan merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor memiliki hak atas sebagian kekayaan dan penghasilan perusahaan tersebut, meliputi dividen dan capital gain. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, biasanya dalam bentuk uang tunai atau saham tambahan tergantung pada kebijakan perusahaan. Lalu capital gain diperoleh ketika harga jual saham lebih tinggi daripada harga belinya, mencerminkan keuntungan dari kenaikan nilai saham di pasar. Lalu yang kedua ada obligasi dan suku. Instrumen utang seperti obligasi dan suku menawarkan alternatif investasi yang lebih stabil dibandingkan saham, terutama bagi investor yang mencari pendapatan tetap atau prinsip syariah. Ini meliputi dengan obligasi dan suku. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, suku adalah versi syariah dari obligasi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba atau bunga. Lalu yang ketiga ada reksadana dan ETF, yaitu Exchange Traded Fund. Bagi investor yang ingin berinvestasi dengan diversifikasi yang lebih luas, tanpa perlu mengelola portofolio secara langsung, reksadana dan ETF menjadi pilihan yang populer. Yang pertama,
Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut diinvestasikan ke berbagai aset seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang, sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditentukan. Lalu ETF adalah jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. Mirip dengan saham, ETF menawarkan fleksibilitas lebih dibandingkan reksadana konvensional karena dapat dibeli dan dijual sepanjang jam perdagangan dengan harga yang berubah sesuai permintaan pasar. Selain itu, ETF memberikan manfaat diversifikasi seperti reksadana, tetapi dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan transparansi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan dan pelindungan bagi investor. Yang pertama ada proses dan mekanisme perdagangan di pasar modal. Pasar modal memiliki mekanisme perdagangan yang terstruktur untuk memastikan kelancaran, transparansi, dan keadilan bagi semua pelaku pasar. Proses perdagangan di pasar modal dibagi menjadi beberapa tahapan utama, dimulai dari penawaran efek di pasar perdana hingga transaksi jual beli di pasar sekunder. Yang pertama ada pasar perdana. Pada tahap ini, emiten menawarkan saham atau efek kepada publik untuk pertama kalinya. Setelah proses IPO selesai, efek tersebut dicatat di BEI untuk kemudian diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua ada pasar sekunder. Investor dapat membeli dan menjual efek yang telah tercatat di BEI melalui sistem perdagangan yang disediakan. Harga efek di pasar sekunder bergerak berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga ada auto rejection system. Sistem ini membatasi fluktuasi harga saham dalam satu hari perdagangan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi investor dari volatilitas ekstrim. Yang keempat ada biaya transaksi. Setiap transaksi dikenakan biaya berupa komisi broker, PPN, dan PPH. Besarnya tergantung pada kebijakan perusahaan dan nilai transaksi. Materi selanjutnya yaitu tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang tercatat di bursa dan semakin beragamnya instrumen investasi yang tersedia. Dengan struktur pasar yang semakin kokoh, didukung oleh lembaga-lembaga seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK, serta perlindungan investor yang kuat, pasar modal Indonesia telah menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Selain itu, pasar modal juga berperan besar dalam mendukung pembiayaan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal untuk ekspansi yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, meskipun pasar modal telah berkembang, partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan sebagian besar masyarakat yang menghambat mereka untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan literasi finansial melalui program edukasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Tindakan yang disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas akses dan produk investasi, guna mencapai pertumbuhan pasar modal yang lebih baik dan inklusif, sebagai berikut. 1. Pemerintah dan OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan, perlu memperluas akses edukasi pasar modal ke daerah-daerah terpencil. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak lembaga pendidikan dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar mengenai pasar modal dan investasi. Program edukasi berbasis teknologi seperti kursus daring juga dapat diperkenalkan untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan efek, diharapkan untuk menyediakan lebih banyak produk investasi yang inklusif dan sesuai dengan berbagai profil risiko masyarakat. Hal ini dapat mencakup produk
investasi dengan biaya rendah, serta produk yang mudah dipahami oleh investor pemula untuk menarik lebih banyak peserta dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu masyarakat, disarankan untuk lebih aktif mempelajari risiko dan potensi investasi sebelum mengambil keputusan. Edukasi tentang dasar-dasar investasi seperti memahami profil risiko pribadi, jenis instrumen, tindakan yang disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas akses dan produk investasi, guna mencapai pertumbuhan pasar modal yang lebih baik dan inklusif. Sebagai berikut. 1. Pemerintah dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan perlu memperluas akses edukasi pasar modal ke daerah-daerah terpencil. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak lembaga pendidikan dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar mengenai pasar modal dan investasi. Program edukasi berbasis teknologi seperti kursus daring juga dapat diperkenalkan untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan efek. Diharapkan untuk menyediakan lebih banyak produk investasi yang inklusif dan sesuai dengan berbagai profil risiko masyarakat. Hal ini dapat mencakup produk investasi dengan biaya rendah serta produk yang mudah dipahami oleh investor pemula untuk menarik lebih banyak peserta dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu masyarakat. Disarankan untuk lebih aktif mempelajari risiko dan potensi investasi sebelum mengambil keputusan. Edukasi tentang dasar-dasar investasi seperti memahami profil risiko pribadi, jenis instrumen keuangan, dan cara melakukan analisis pasar dapat membantu individu membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan terinformasi. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal akan meningkat sehingga pasar modal Indonesia dapat berfungsi dengan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Baik, kesimpulannya untuk PPT yang tadi sudah dipresentasikan, yaitu pasar modal merupakan mekanisme yang mendukung perekonomian dengan menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana, pasar modal memungkinkan diversifikasi investasi sesuai risiko. Nah, perlindungan bagi investor melalui regulasi dan fasilitas seperti akses memastikan keamanan transaksi. Namun, rendahnya literasi keuangan menjadi tantangan sehingga edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan pasar modal yang inklusif.